Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru yang kau ajarkan ini? Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan dan mendengarkan segala sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya memberikan judul adalah masa penuaian jiwa-jiwa. Panggilan untuk memberitakan Injil adalah panggilan untuk kita semua. Dan ini adalah tanggung jawab kita untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Rasul Paulus ketika berada di Athena, hatinya mengalami kesedihan yang amat sangat. Karena ia melihat banyak patung-patung berhala di segala penjuru kota. Dan mereka semua sedang berjalan dalam kebinasaan. Inilah hati yang dipenuhi oleh belas kasihan dari Yesus. Hati seperti inilah yang harus kita miliki bagi penjangkauan dan penuaian jiwa-jiwa bagi Kristus. Ada 3 tempat strategis yang dituju oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat 17 bagian A, yaitu dalam rumah ibadat. Yang kedua adalah di pasar, dan yang ketiga adalah di sidang Areopagus. Rasul Paulus berkeliling dari setiap tempat ke tempat, dan Roh Allah membuka pintu dan membuka jalan bagi setiap hati yang rindu memberitakan Injil. Sidang Areopagus adalah sidang yang eksklusif dan tidak sembarang orang masuk ke sana. Tetapi Tuhan membuka pintu baru bagi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari senantiasa kita tanamkan dalam hati kita bahwa ketika kita terbeban dan rindu memberitakan Injil, maka Tuhan sanggup membuka pintu-pintu baru bagi penuaian jiwa-jiwa. Di dalam ayat yang ke-32 sampai 34 dikatakan, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. 2 Timotius 4 ayatnya kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di mana tempat kita berjejak, disitulah nyatakan kasih Tuhan, nyatakan pribadi Yesus, bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Saat-saat ini kita lebih banyak pakai medsos kita untuk memberitakan Injil. Kesempatan emas yang Tuhan berikan bagi penuaian jiwa-jiwa terbuka luas. Kita percaya ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, dan kitalah penuai-penuainya.
Mari Bapak Ibu Saudara, pandang ini bahwa ini kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kita untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita. Amin.